Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi di Hadel Channel. Nah, di video kali ini aku mau bikin nasi kebuli ayam yang rasanya itu gurih dan wangi rempah banget. Setiap kali ngelihat menu masakan ini selalu bikin ngiler dan bawaannya pengen makan terus. Nah, buat yang gak suka daging kambing, resep nasi kebuli ayam ini boleh dicoba ya. Dan buat yang lagi bingung cari ide usaha, menu masakan yang satu ini cocok banget dijadikan salah satu ide jualan. Nah, apa aja bahan-bahan dan gimana cara bikinnya? Langsung aja yuk simak videonya sampai habis. Pertama, ini aku siapkan 500 gram beras. Di sini aku pakai beras basmati ya. Kemudian tambahkan kurang lebih 1 liter air. Ini berasnya mau aku rendam dulu ya. Selama kurang lebih 1 jaman. Jadi sembari berasnya ini direndam, aku mau menyiapkan bahan-bahan yang lain. Nah, ini ada beberapa rempah kering. Ada 2 sendok makan ketumbar, 2 sendok makan jinten, 1 sendok teh lada, 7 butir kapulaga, 5 butir cengkeh, 1 butir bunga lawang, dan 1/4 biji pala. Nah, semua rempah-rempah kering ini mau aku sangrai dulu supaya aromanya lebih keluar lagi dan lebih wangi. Ini aku masukkan semua rempahnya, jadi ini mau disangrai jadi satu ya. Disangrainya juga sebentar aja, sekitar 3 menit sampai 5 menitan. Nah, setelah warnanya mulai sedikit kecoklatan seperti ini sudah boleh diangkat. Kemudian ini mau aku blender halus. Dan ini hasilnya setelah di blender halus. Selanjutnya aku juga mau siapkan 5 buah tomat. Ini aku pakai tomat merah ya. Kemudian ini aku blender halus juga. Kemudian sisihkan. Selanjutnya aku mau siapkan juga 15 siung bawang putih dan 1 ruas jahe. Dan ini juga aku mau blender halus. Nah, ini dia hasilnya. Setelah di blender halus, kemudian sisihkan. Selanjutnya aku juga siapkan 1 buah bawang bombay, 2 buah bawang merah India, kemudian ada 2 batang serai dan 6 buah cabai hijau besar ya. Dan ini untuk serainya aku mau geprek aja. Kemudian untuk bawang merah dan bawang bombaynya cukup dicincang kasar seperti ini. Selanjutnya aku juga mau siapkan bumbu-bumbu yang lain. Nah, di sini aku pakai 7 butir kapulaga India. Kemudian ada 20 lembar daun kari, 2 batang kayu manis, ini ukurannya kecil ya. Kemudian aku juga pakai 1,5 sendok makan bubuk kari, 2 sendok makan susu bubuk. Ini aku juga pakai kaldu jamur dan juga garam. Masing-masing 1,5 sendok makan. Kemudian untuk bahan selanjutnya di sini aku juga pakai 5 sendok makan lemak kambing atau ini tuh minyak yang dihasilkan dari lemak kambing ya. Jika tidak punya ataupun tidak suka boleh diganti dengan margarin atau butter ya. Dan aku juga pakai 200 ml santan kental. Dan ini yang gak boleh ketinggalan yaitu daging ayamnya ya. Di sini aku pakai ayam yang bagian paha sebanyak 750 gram. Selanjutnya ini untuk bahan pelengkap. Di sini aku pakai secukupnya bawang goreng. Kemudian aku juga pakai 2 sendok makan butter dan ini ada sedikit kismis ya. Untuk banyaknya tergantung selera masing-masing ya. Jika suka dengan kismis yang banyak boleh ditambah jumlahnya ya. Kemudian lanjut ke proses memasak. Ini pertama aku mau lelehkan dulu lemak kambingnya ya. Nah, setelah lemak kambingnya meleleh,
Selanjutnya ini aku masukkan potongan bawang bombay dan juga bawang merahnya. Ini mau aku tumis sampai wangi dan layu ya. Nah, ini setelah layu dan baunya wangi, kemudian masukkan bawang putih dan jahe yang tadi sudah di blender halus. Dan ini mau aku tumis kembali. Nah, setelah bawang putihnya matang, kelihatan ya ini warnanya sudah mulai sedikit kecoklatan. Kemudian masukkan tomat yang tadi sudah di blender halus. Dan ini mau dimasak sampai kadar airnya menyusut dan tomatnya itu matang, ditandai dengan mengeluarkan sedikit minyak ya. Nah, sampai seperti ini tomatnya sudah matang dan kelihatan ya, ini minyaknya sudah mulai keluar. Kemudian masukkan 6 buah cabai hijau dan juga serai yang sudah digeprek. Tambahkan juga daun kari, kayu manis, tambahkan juga kapulaga India, bubuk kari, kemudian tambahkan juga rempah kering yang tadi sudah disangrai dan dihaluskan. Dan ini mau ditumis lagi sampai bumbunya matang dan mengeluarkan aroma wangi. Jadi rempah-rempah ini tuh yang bikin aroma khas dari nasi kebuli itu sendiri ya. Nah, ini setelah ditumis beberapa menit dan bumbunya sudah matang serta aromanya sudah wangi banget. Kemudian masukkan paha ayamnya, kemudian aduk rata sampai daging ayamnya ini terlumuri dengan bumbunya ya. Selanjutnya tambahkan 500 ml air. Kemudian tambahkan garam dan juga kaldu jamur. Untuk kaldu jamurnya boleh diganti dengan micin ya. Kemudian aduk rata lagi. Dan ini mau ditutup dan dimasak kurang lebih selama 10 menit. Nah, setelah kurang lebih 10 menit, ini aku mau buka tutupnya. Kemudian aku aduk-aduk sebentar ya, supaya bagian bawahnya tidak gosong. Selanjutnya, ini aku mau tambahkan 200 ml santan kental. Kemudian masukkan juga 2 sendok makan susu bubuk. Kemudian aduk rata dan pastikan santannya tidak sampai pecah ya. Dan ini mau dimasak lagi sampai ayamnya empuk dan bumbunya meresap ya. Kurang lebih sekitar 20 menitan. Nah, ini setelah kurang lebih sekitar 20 menitan, ini ayamnya sudah matang dan kuahnya ini juga sudah lebih mengental lagi ya. Kemudian ini ayamnya mau aku angkat. Jangan lupa matikan dulu api kompornya. Kemudian angkat ayamnya satu persatu.
Kemudian ini tanpa disaring ya, langsung aja aku masukkan beras basmati yang tadi sudah direndam dan dicuci bersih. Nah, ini mau dimasak dengan api kecil sampai semua airnya ini terserap oleh berasnya. Sambil sesekali diaduk-aduk ya, supaya bagian bawahnya tidak gosong. Ini nggak membutuhkan waktu lama, jadi ini tuh prosesnya cepet banget. Nah, ini kelihatan ya, airnya sudah mulai menyusut. Aduk rata sampai ke bagian bawah, pastikan bagian bawahnya tidak sampai gosong ya. Kemudian matikan api kompor. Dan ini mau aku tutup sebentar, kurang lebih selama 5 menitan sambil menyiapkan kukusan. Kemudian pindahkan nasi kebulinya ke dalam kukusan. Dan ini sengaja aku alasi dengan kain khusus untuk mengukus ya, karena bagian bawah kukusannya ini lubangnya lumayan besar-besar. Nah, jadi untuk nasi kebulinya ini masih setengah mateng ya. Dan berasnya juga belum mengembang. Ini masih harus dikukus lagi sampai matang, kurang lebih sekitar 20-25 menit. Nah, ini setelah dikukus selama 10 menitan, buka tutup kukusan, kemudian jangan lupa untuk diaduk nasinya ya, supaya tingkat kematangannya merata. Dan sambil sedikit diratakan, kemudian buat sedikit lubang-lubang supaya uap panasnya bisa sampai ke atas ya. Kemudian ditutup kembali dan ini mau dimasak sampai matang. Nah, ini setelah 25 menitan, buka tutup kukusannya, kemudian dicicip. Kalau memang sudah matang sempurna, ini sudah bisa diangkat. Tuh, hasilnya bagus banget ya. Teksturnya itu lebih berderai dan semua bumbunya benar-benar sudah terserap oleh nasi. Dan untuk nasinya sendiri juga sudah lebih mengembang dan bentuknya lebih panjang-panjang ya. Kemudian ini mau aku angkat dan pindahkan ke wadah. Kemudian selagi masih panas, ini aku mau tambahkan 2 sendok makan butter. Kemudian diaduk sampai benar-benar tercampur merata. Kalau punya minyak samin, boleh diganti dengan minyak samin ya. Nah, ini sudah cukup. Kemudian ini bagian atasnya aku taburi dengan sedikit kismis. Kemudian tambahkan juga bawang goreng. Nah, untuk nasinya sudah jadi. Kemudian aku mau goreng ayamnya. Siapkan minyak. Minyaknya tidak perlu banyak-banyak ya. Jadi tidak perlu sampai ayamnya itu tenggelam. Karena menggoreng ayamnya ini sebentar aja ya, tidak butuh waktu lama. Goreng ayam di minyak yang sudah panas. Dan jangan lupa dibolak-balik ya, karena ini ayamnya sudah berbumbu, jadi gampang banget gosong. Nah, jika ayamnya sudah garing dan kecoklatan seperti ini, kemudian angkat dan tiriskan. Nah, ini dia hasilnya setelah semua ayamnya digoreng. Bagian luarnya garing dan pastinya ini empuk dan berbumbu. Ini sudah siap dinikmati dengan nasi kebuli yang berempah dan aromanya tuh wangi banget. Ini sengaja ayamnya aku pisahkan ya, tidak aku letakkan di atas nasi kebulinya. Karena ini nggak mau dihabiskan dalam sekali waktu ya.
Jadi siapa yang pengen makan tinggal ambil aja. Dan jangan lupa juga, ini tuh cocoknya dinikmati bersamaan dengan acar nanas dan juga sambal. Perpaduan yang pas, rasanya enak. Kalau udah masak, olahan yang satu ini bawaannya pengen makan terus. Dan ini acarnya kelihatan segar banget ya. Ini tuh perpaduan nanas, wortel, dan juga timun. Nah, untuk resep acar nanasnya nanti aku buatkan di video terpisah ya. Dan buat yang lagi cari-cari ide usaha, ini tuh cocok banget ya dijadikan sebagai ide jualan. Rasanya enak, lebih ekonomis karena nggak pakai daging kambing ya. Jadi bisa langsung aja dipraktekin resepnya di rumah. Ini tuh nasi kebulinya udah semerbak wanginya kemana-mana. Wangi rempah dan juga aroma daun kari ya. Yang bikin aroma khas dari nasi kebuli ya. Nah, jika mau makan tinggal disajikan di piring seperti ini, atau jika ingin dijual bisa dikemas ke dalam box khusus makanan ya. Jangan lupa disandingkan dengan acar dan juga sambelnya ya. Dan jika punya emping, dimakan bersama dengan emping juga pastinya jauh lebih enak lagi ya. Tuh kelihatan menggoda banget ya. Ini tuh enak banget, bener-bener gurih karena tadi menggunakan santan dan juga susu ya. Jadi rasanya tuh gurih creamy gitu. Dan ayamnya juga garing dan berbumbu. Ini tuh bener-bener enak banget. Nah, buat semua yang udah nonton, jangan lupa cobain resepnya di rumah ya. Sampai di sini dulu video aku kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman yang lain. Semoga videonya bermanfaat. Dan nantikan juga video-video terbaru dari aku ya. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.